sebelum pada akhirnya mereka berdua juga bertemu pada guru yang sama saat menimba ilmu di Arab Saudi, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang imam besar Masjidil Haram Makkah yang berasal dari Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Amin. Jumpa lagi di channel Ainul Islam Media, tempat mengungkap kebenaran dan menyajikan berita Islami. Dari politik hingga budaya, dari cerita lokal hingga peristiwa global. Di sini, kami meliput semuanya dengan integritas dan penuh semangat. Baiklah, di video kali ini, kami akan membahas tentang kisah dua tokoh ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Simak dan tonton videonya sampai habis, agar tidak gagal faham. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan patut untuk diketahui umat muslim di tanah air. Kisah dua tokoh ulama besar ini sangat menginspirasi dan patut diambil pelajaran. Meski tidak sama dalam strategi dakwah, kedua tokoh ini tetap akur dan saling mendukung demi kemajuan umat Islam. Keduanya lahir dari orang-orang besar dan juga berguru pada guru yang sama. Pada masa penjajahan Belanda, penyerangan tentara kolonial di awal abad ke-20 kian bergejolak. Indonesia mulai muak dengan tipu daya Belanda selama ratusan tahun. Perlawanan terhadap penjajah tidak hanya dilakukan oleh tentara dan rakyat biasa, tetapi juga datang dari kalangan kaum santri dan para kiai. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahirnya sosok baru, para kiai, dalam upaya merebut kemerdekaan menjadi sorotan para penjajah dalam meningkatkan penyerangan. Pemerintah Hindia Belanda sempat menaruh kecurigaan terhadap para haji, mereka dianggap sebagai biang keladi terjadinya pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Sehingga, pada akhirnya kebijakan inilah yang membatasi pergerakan Islam kala itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh legendaris yang kita kenal sebagai organisasi Muhammadiyah ini merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis, putra dari seorang khatib keraton Yogyakarta. Darwis lahir dari kalangan orang alim, bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribik, salah satu ulama di zaman Mataram, dan Maulana Ibrahim, Sunan Gresik di sebuah kampung yang bernama Kauman dengan lingkungan yang tentram, di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 kala itu. Kauman sendiri saat ini, populer sebagai perkampungan yang berdekatan dengan pusat keagamaan di sebuah perkotaan. Hidup di antara rakyat yang taat pada rajanya, atmosfer keagamaan yang kuat memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga pada suatu ketika, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengutus Raden Ngabei Ngabdul Darwis yang merupakan panggilan keraton terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Kedatangannya ke Arab Saudi inilah yang mempertemukannya dengan sahabat remajanya saat belajar di Madura dan Semarang, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh besar pembaharu Islam dari kalangan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tahun 1871 Masehi. Sama halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim juga dibesarkan di lingkungan agama. Ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pondok pesantren di Jombang. Sejak usia 13 tahun, ia dipercaya ayahnya untuk menggantikan jadwal mengajar sang ayah, karena sudah menguasai kitab-kitab Islam klasik kitab kuning. Awal mula Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan tekan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa, like, comment, and share, agar channel ini makin berkembang dalam menyiarkan agama Islam. Di usianya yang ke-15 tahun, ia mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk memperdalam ilmu agama seperti di pesantren Wonocolo Jombang, Probolinggo, Pondok Langitan, Trenggilis, dan di pesantren Kiai Kholil Bangkalan, Madura. Disinilah ia awal mula bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, keduanya belajar bersama di bawah asuhan Kiai Kholil Bangkalan. Sampai pada akhirnya, 4 dari murid Kiai Kholil tamat dari pendidikan keagamaan di Bangkalan,
mereka diperintahkan untuk berguru ke Jombang dan Semarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat perintah untuk berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat merupakan ulama tersohor di pesisir utara Jawa kala itu. Bahkan keluarga Raden Ajeng Kartini juga belajar agama kepada Kiai Soleh Darat. Kedua remaja itu sangat menikmati nuansa pendidikan dari Kiai Soleh. Adi Hasyim, begitulah panggilan akrab Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Kiai Hasyim Asy'ari. Sebaliknya Kiai Hasyim Asy'ari juga memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan panggilan akrab Mas Darwis. Konon, keduanya juga tinggal sekamar. Selama kurang lebih 2 tahun kedua santri ini mengabdi dan belajar agama pada Kiai Soleh Darat. Dan Darwis, mendapat nama yang sampai sekarang dikenal semua orang yaitu Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dahulu meninggalkan pesantren di Semarang dan kembali ke Yogyakarta, sebelum pada akhirnya mereka berdua juga bertemu pada guru yang sama saat menimba ilmu di Arab Saudi, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang imam besar Masjidil Haram Makkah yang berasal dari Minangkabau. Setibanya di Makkah, inilah yang membuat keduanya mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kiai Hasyim Asy'ari sangat menyukai ilmu hadis dan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tertarik pada pemikiran dan gerakan Islam. Karena keahliannya dalam hadis, membuat gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan gelar Hadratus Syekh kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Sampai pada akhirnya keduanya sama-sama pulang tamat dari pondok dan kembali ke asal masing-masing untuk mengabdi pada tanah air. Dua orang besar inilah yang memberi ornamen baru untuk kemajuan Islam di Indonesia. Dengan semangat pergerakan Islamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, giat mendirikan lembaga pendidikan Islam yang formal dengan mengadaptasi pada sistem sekolah kolonial. Anak-anak muda Indonesia tidak hanya belajar agama saja, tetapi juga mampu memahami ilmu alam. Tidak mengherankan jika saat ini kita banyak menemukan sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit yang maju milik Muhammadiyah. Buah kegigihan dalam berideologi sang pendirinya. Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan memang terkenal sedikit bicara, banyak bekerja. Dalam upaya menjawab persoalan umat, ia bersama dengan orang-orang di sekitarnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, yang kemudian hari ini menjadi salah satu ormas besar di Indonesia. Sedangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang ditugaskan untuk mendirikan pesantren di Tebuireng, Jombang dan memilih untuk fokus pada kajian salafiyah, kitab-kitab kuning. Santri-santrinya banyak yang berdatangan untuk menimba ilmu. Cita-cita mendirikan Jamiyah Ulama sangat direspons baik oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh untuk membuat wadah atau organisasi Islam yang moderat dan berasas pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama sebagai bentuk asosiasi ulama-ulama Salafi. Perjalanan keduanya memang sedikit berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung memilih jalur politik dalam mengembangkan gerakan Islamiyah di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih memilih membesarkan pondok pesantrennya dengan kajian klasik. Sampai pada suatu saat sang Hadratus Syekh menerima sebuah kabar dari santrinya, "Kiai, ada gerakan yang ingin memurnikan agama, dan membuat badan amal perserikatan di Yogyakarta." Jawaban Hadratus Syekh sangat singkat dan santai. "Oh, itu Mas Darwis. Ayo kita dukung." Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah bentuk modernisasi Islam Nusantara. Asas kedua organisasi besar inilah, yang kemudian menumbuhkan agama Islam di Indonesia, sebagai agama yang moderat, toleran, dan progresif. Keduanya memiliki ideologi dan cara pandang Islam berbeda, tetapi pada hakikat keduanya sama-sama ingin mencapai tujuan yang satu, yaitu ridho Allah, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Itulah sepenggal kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kami kutip dari berbagai macam sumber, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi tetap berasal dari guru yang sama. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe channel kami, agar tetap terinformasi, tetap terlibat, dan tetap terhubung dengan Ainul Islam Media. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon tuliskan di kolom komentar. Wassalam.